talk show about accounting. Hi guys, welcome to Talk Show About Accounting with me Junita Veronica. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen keuangan dan dengan temanya itu adalah penilaian surat berharga. Banyak lah ya dari kita tahu apa sih surat berharga itu kayak apa aja, tapi tuh ada nilainya juga kan. Nah, sebelum kita bahas itu juga kita pakai judul yaitu pelanggaran etika dalam penanaman saham. Banyak lah yang dari kalian pasti tuh udah pernah nanam saham ya kan. Tapi ada loh pelanggaran etikanya dalam penanaman saham itu. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita undang dulu bintang tamu kita hari ini. Silakan masuk teman-teman. Halo. Hai. Silakan duduk sebelumnya. Terima kasih. Oke, di sini apa kabar? Alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya kan kita belum saling kenal ya di sini dan Iya. penonton juga mungkin belum tahu nama kita. Jadi bolehlah kita kenalan dulu sebelum itu, karena kan ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita kenalan dulu ya. Jadi silakan. Hai guys, salam kenal. Kenalin, nama saya Tika Triana. Saya biasa dipanggil Tika. Hai guys, nama saya Karini Salsabila. Kalian bisa manggil saya Caca. Oke, makasih ya sebelumnya udah mau datang ke sini. Iya, sama-sama. Dan oke, kita langsung ke topiknya aja ya sebelumnya. Oke. Menurut kalian ini penilaian surat berharga itu apa sih? Kalau yang dari saya cari ya, surat berharga itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh si penerbitnya sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sebagai untuk alat bayar ke pihak yang memegang surat tersebut. Iya, terus surat berharga juga alat yang sangat praktis dan aman guys, makanya penting. Surat berharga juga banyak sekali macam-macamnya seperti wesel, cek, surat utang berharga, dan lain-lain sebagainya. Oh, ternyata banyak ya jenisnya. Itu juga kalau menurut kalian nih pelanggaran etika itu maksudnya tuh kayak etika apa sih, kayak entah apa etika watak atau etika sopan santun atau gimana, coba kasih tahu. Kalau sopan santun itu kan termasuk dalam etika secara watak ya. Nah, kalau yang kita bahas ini etika secara dalam bisnis, berbisnis gitu. Makanya pelanggaran etika itu lebih serius dibandingkan dengan pelanggaran profesi. Soalnya pelanggaran etika menyangkut kelayakan pribadi dan tugas tertentunya. Iya, itu juga kita kan konsepnya ini kan pelanggaran etika dalam penanaman saham di era digital kan. Nah, tapi sebelum itu kita harus paham dulu nih, apa sih etika dalam berbisnis itu gitu. Oh, berarti beda ya ternyata ya. Kira tuh sama tahu. Ternyata tuh ada perbedaannya ya. Oke, tadi kan kakak Caca dan Tika sempat berbicara kalau tadi apa namanya, kalau kita itu kalau mau menanam saham atau berbisnis tuh harus paham kan. Nah, etika apa sih yang harus dipahamin sama kita sebelum kita memulai itu? Iya, etika berbisnis itu yang kita cari ada menurut Kuntope. Dia mengatakan bahwa kalau etikanya itu kita harus jujur, terbuka, dan nggak harus dan harus berhati-hati agar tidak merugikan orang lain. Tapi untuk sekarang ini kan kayaknya ada nggak sih orang kayak melanggar etika dalam penanaman saham? Kayak dia rasakan ikut-ikut nih, banyak ikut trendingnya apa ikut. Jadi kan sekarang lagi tinggi-tingginya dalam saham. Ada nggak sih yang kayak saham-saham gitu? Pasti banyak banget pelanggaran etika yang melanggar kayak gitu, entah dalam penanaman saham, berbisnis, atau sebagainya. Ya juga sih ya, coba deh kasih satu contoh aja untuk kita biar biar tahu gitu, ada nggak sih kasus yang pelanggaran etika itu kayak gede banget gitu, ada nggak? Salah satu contoh kasus yang kita telusuri sih ya, itu ada ditulis oleh Eva Marta Rahayu pada tanggal 7 Juni 2021. Di sini tertulis kalau penjualan saham PT Zebra Nusantara Tbk oleh pengendali saham Infinity Wahana dan PT Trinity Healthcare yang merupakan perusahaan keluarga Heri Tamno
Nah, yang katanya itu mereka masih ada sisa masalah oleh kepada pemegang si saham ZBRA ini. Nah, dari ketiga PT tersebut ada satu juga PT Borneo Nusantara Capital. Nah, PT Borneo ini merupakan salah satu PT yang memegang saham ZBRA tersebut. Nah, masalahnya ini PT Borneo ini bilang katanya itu dia kayak ngerasa dirugiin gitu sama PT Infinity. Nah, yang tadi saya bilang di awal yang etika dalam berbisnis itu menurut Kunto itu apa? Nah, Kunto ini itu adalah praktisi pasar modal tersebut, dan dia menyikapi kasus tersebut yang katanya itu masalahnya itu ada pembatalan transaksi jual beli saham secara sepihak oleh pemegang saham ZBRA IW ke PT Borneo Nusantara Capital. Dan yang dilakukan sama si Infinity ini dengan membatalkan transaksi jual beli saham ke PT Borneo secara sepihak merupakan sebenarnya itu adalah pelanggaran dan sama aja dengan menunjukkan sikap etika bisnis yang tidak baik. Infinity ini membatalinya tanpa ada kompensasi dan sangat merugikan PT Borneo. Dan ini juga jadi contoh yang buruk di industri keuangan pasar modal dengan sikapnya yang jadi semena-mena dengan investor retail lainnya. Tapi ini baru cerita awalnya kan ya? Iya. Terus gimana tuh si Infinity? Dihukum kan, tadi kenakan sanksi atau gimana? Dalam transaksi jual beli kan ada peraturannya ya. Mungkin teman-teman yang nonton atau Ika juga ada yang tahu ketika pemegang saham ingin melepas saham, dia harus menawarkan kepada pemegang saham lainnya sebelum keluar dan bukan sebaliknya. Tetapi yang dilakukan sama si Infinity ini malah sebaliknya. Dia malah batalin jual belinya terus ngejual sahamnya ke PT Trinity Healthcare milik si Ruditano ini. Dan Kunto juga yang tadi si Caca bilang, Kunto juga pernah bilang, bisa jadi Ruditano ini yang baru masuk sebagai pemegang saham ZBRA menunda eksekusi right issue sambil ada keputusan hukum atau harganya bisa anjlok. Berarti agak rumit ya. Terus pastinya kan dia adanya pelanggaran etika, terus juga adanya pelanggaran perbisnisan secara individual kan ya. Terus selain itu ada nggak sih perjanjian, kan di situ ada nggak sih kayak berapa jumlah uang yang diinvestasikan ke mereka ini sampai kayak begini? Kalau di situ ditulis di akhir tahun 2018, PT Borneo itu mentransaksi pembelian kepada IW sebagai pemegang saham pengendali sebesar 642 juta lembar atau 75% dari seluruh total modal yang disetor dengan sebesar 50 miliar. Nah, terus habis itu di situ ada perjanjian transaksi tersebut. Nah, perjanjian itu si PT Borneo ini menyetor uang 3 miliar untuk sebagai uang muka pembelian uang muka sebagai pembelian yang telah disepakati bersama. Lalu sisanya itu dilunasi oleh PT Infinity, tetapi setelah menyerahkan persyaratan pendahuluan untuk keperluan due diligence dan laporan keuangan perseroan ZBRA, lalu membuka substansi atas nama saham ZBRA yang sudah dikenakan visa sejak Juli 2017. Nah, tahun 2019 itu PT Borneo kembali memilih surat dokumen yang sebagai pemegang saham. Tetapi suratnya itu belum diberikan. Dan tahun 2020 PT Infinity ini malah berniat membeli saham tersebut yang sudah dijual ke PT Borneo transaksinya sebesar 2 miliar. Terus pada saat THC membeli 51% saham di Zebra pada tahun 2021, ternyata pihak Infinity malah menuntut kembali sisa saham ZBRA ke PT Borneo dengan harga saham Rp50 per lembar. Tetapi ditolak perseroan karena perjanjian transaksi bersyarat mereka masih berlanjut. Lalu perseroan itu kan menagih jual beli sahamnya. Tetapi malah si Infinity melaporkan kembali perseroan dengan tuduhan penggelapan saham dan penipuan. Nah, padahal sebenarnya yang terjadi itu Infinity lah yang membatalinya secara sepihak.
Lalu PT Borneo menegaskan nih kepada Infinity bahwa pihaknya itu telah lalai terhadap perjanjian transaksi jual beli saham bersyarat yang disepakati bersama. Meskipun tidak lazim untuk pengalihan, namun menurut hukum perjanjian mengikat kedua belah pihak untuk saling melakukan hak dan kewajiban masing-masing yang diatur pada pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Wah, ternyata kasus kayak gitu benar-benar ada dan agak rumit ya rupanya ya. Jadi kita di sini benar-benar harus belajar lagi ya, kayak harus tahu akan pelanggaran etika itu apa aja gitu. Karena kan di era zaman sekarang kita tahu kan, kayak mau beli saham aja lewat HP juga bisa ya kan, lewat aplikasi gitu kan. Itu juga di zaman sekarang tuh banyak yang kurang baik etikanya ya kan dalam berbisnis. Ada yang kayak penipuan, terus pemaksaan, adanya suap ya kan, dan juga diskriminasi, dan juga banyak lah pastinya pelanggaran etika lainnya juga. Terus juga kalau misalkan contoh penipuan tuh kayak manipulasi data laba, terus kayak ada informasi yang tidak sesuai ya kan, dengan dari A ke B tuh kayak nggak sinkron gitu kan yang modelnya. Terus kayak pencurian data lewat platform digital. Aduh, sekarang itu udah kayak bener-bener hati-hati banget deh guys. Ya, maka dari itu guys, kita juga harus menerapkan kesadaran, memahami berbagai tentang hal pelanggaran etika, dan juga kalau bisa sih yang salah itu juga harus dihukum ya, agar menimbulkan efek jerah. Ya begitulah guys, namanya juga kehidupan, apalagi dalam berbisnis, terutama dalam penanaman saham. Kita harus benar-benar paham etika. Jika kita tidak paham, kita bakal jadi contoh buruk nantinya. Benar. Jadi kesimpulannya adalah berbisnis ataupun menanam saham, kita wajib tahu akan pelanggaran etika apa yang nggak boleh kita lakukan ya, biar nggak merugikan orang lain juga kan yang nantinya. And finally, kita udah di penghujung acara. Makasih banget buat Kak Tika dan Caca udah mau mampir ke sini ngobrol-ngobrol tentang masalah penanaman etika pelanggaran penanaman saham ini. Maaf ya kalau misalkan saya agak kagum karena ini first time saya menjadi MC. Gak apa-apa. Segitu aja percakapan hari ini. Jadi kalian harus hati-hati guys, mau itu di era digital pun atau enggak, tetap harus waspada dengan tindakan kejahatan. Kita nggak ada yang pernah tahu ya. And selesailah acara kita hari ini. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih telah menyimak video kelompok 1 kami dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya Tika Triana dengan NIM 63210808. Saya Koirini Salsabila dengan NIM 63210191. Dengan saya Junita Veronica dengan NIM 63210202. Kami dari kelas 633A31. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Bapak telah